네, 안녕하세요, 여러분. Nah, 한국어 1급 두 번째 수업입니다. Halo teman-teman, ini adalah materi kedua untuk bahasa Korea level 1. Tema kita kali ini yaitu mulgon sagi, yaitu membeli barang. Mulgon artinya barang atau benda, sagi artinya membeli. Nah, di sini Arabun akan belajar bagaimana cara membeli barang. 근데 시작하기 전에 kita akan mulai dulu dari barem ya, sebelum memulai materi. Untuk barem kali ini kita akan bahas pelafalan huruf sanggiok dan kiok, sangdiget dan tiet, sangbiep dan piep, serta sangjiet dan ciet. Nah, ini harus dibedakan. Kenapa? Karena ada huruf yang mengandung artikulasi H atau ada penghempasan nafas. Ada juga yang dibacanya itu benar-benar tebal. Tidak ada bunyi H-nya sama sekali. Contoh seperti apa? Contoh, ini ya, sanggiok sama kiok. Nah, di sini kalau ya Rabun perhatikan, sanggiok itu kan biasanya ditulisnya K begini ya, K tebal gini ya. K-nya double. Sedangkan kalau kiok itu pakai H. K gitu. Nah, ini aja udah beda ya. Jadi yang ini K, yang ini K. Nah, atau kalau misalnya Rebun pengen latihan, ya Rebun bisa mengucapkan K-nya ini sambil lubang hidungnya ditutup. K gitu ya. K. Jadi kalau begitu hanya tidak keluar nafasnya. Tapi kalau yang ini, yang kiek, ini nafasnya keluar. Kalau ini tidak keluar ya. Nah, terus yang sang diget dengan tiet. Ini juga sama. Sang diget ini dia bacanya T tebal, tapi kalau tiet, nah kalau tiet ini dia dibacanya ta. Pada saat melafalkan ini ya Rebun tutup juga lubang hidungnya. Ta, ta, jadi hanya tidak keluar. Tapi kalau yang ini ada haknya. Ta, ta, gitu ya. Terus juga sama yang sang biep, ini kan dibaca P. Terus yang ini piep itu dibaca pa. Nah ini juga silakan coba tutup lubang hidungnya. Pa, pa. Nah, itu tebal P-nya ya. Kalau ini ada hanya pa, pa. Terus yang ini juga sangjiat. Nah, sangjiat ini dibacanya C ya. Ditulisnya sih double J gini, tapi dibacanya C, sedangkan ini dibacanya ca. Nah, yang sangjiat pada saat mengucapkan ca itu juga ya Rabun tutup lubang hidungnya. Coba. Ca, ca. Jadi tidak ada artikulasi H-nya. Tapi kalau yang ini ada ca, ca. Oke, rasakan bedanya. Ka, ta, pa, ca. Dengan ka, ca, pa, ca. Nah, jadi ada perbedaan artikulasi ya. Oke, ca. Contoh, ini kita akan bilangnya kul sama kul. Beda. Yang ini kul sama kul. Oke, terus kalau yang ini gimana? Ini tar, tar, sama tar. Beda juga. Terus yang ini full, full dengan ul. Oke, silahkan banyakin latihannya ya. Kita akan coba contoh dalam pembacaan paragraf kecil di bawah. 자, 여러분도 같이 따라해보세요. teman-teman juga silakan mau ikutin ya. 저는 오늘 인다 씨를 만납니다. Saya hari ini bertemu dengan Indah. 저는 커피를 마십니다. Nah, di sini K-nya ya, ada haknya. 저는 커피를 마십니다. Saya minum kopi. 인다 씨는 차를 마십니다. Di sini ada 차, berarti ada haknya ya. Indah minum teh. 함께 빵을 먹습니다. Pang. Nah, di sini bukan pang, tapi pang. Jadi kita makan roti bareng-bareng. Oke. 그리고 시장에 갑니다. 네. Kemudian kita pergi ke pasar. 과일을 삽니다. Kita membeli 과일. Nah, di sini pakai huruf G ya. Bukan 과일, bukan 과일, tapi 과. G-nya. 과일. 과일을 삽니다. Kita membeli buah. Kemudian 사과가 쌉니다. 사과가 쌉니다.
Jadi bukan sakwa, bukan juga sakwa, tapi sakwa. G-nya antara G sama kayak sakwa ka samnita. Oke, jadi apelnya itu murah. Nah, sekarang kita mulai masuk ke tanimyongsa. Tanimyongsa itu apa? Tanimyongsa itu kata penggolong atau lebih sering kita sebut juga bisa sebagai satuan jenis ya. Jadi tiap benda yang bisa dihitung jumlahnya, nah itu ada satuannya. Nah, mulai dari pertama, satuan untuk buah ataupun benda secara general apapun itu bisa pakai K. K ini diletakkan setelah nominal atau jumlah bendanya. Gitu ya. Jumlah bendanya 1, berarti kita sebutkan 1 dulu, baru diikutin dengan G. Gitu ya, Han, kemudian G. Nah, ini kalau menghitung jumlah benda yang bisa dihitung atau dipisah gitu ya, satuannya jelas, itu ya Rabun pakainya angka asli Korea. Angka asli Korea yang mana? Yang modelnya itu yang Hana, Tul, Set ya. Nah, Hana, Tul, Set, dan seterusnya. Nah, tapi ingat dulu ya Bun, di level 1 sudah pernah belajar bahwa angka asli ketika diikuti angka satuan, ya angka satuan setelahnya, itu akan ada yang berubah. Han, du, se, ne, dan semul. Nah, 5 angka itu akan berubah. Selebihnya mereka tidak berubah. Nah, di sini contoh gimana? Hana. Nah, angka Hana, angka 1, tapi kalau diikutin satuan G, jadinya Han G. Bukan Hanage. Begitu juga dengan dul, 2, tapi kalau kita pengen bilang 2 buah, itu jadinya duge. Begitu juga dengan 3, jadinya sege. Net, dege. Nah, 1, 2, 3, 4 itu mengalami perubahan. Tapi kalau tasot itu tidak. Jadi langsung saja tasot ke. Nah, terus yang berubah ada satu angka lagi yaitu 20. Semul. Awalnya semul jadinya semu. Jadi semu ke 20 buah. Selebihnya semur hana, hananya saja yang berubah. Jadi bukan semuhan tapi semur ditambah han. Yang belakangnya saja yang berubah. Semur han ke. Oke. Kemudian kalau misal jumlahnya kita tidak tahu berapa banyak gitu ya, tapi ada beberapa, ya Rebun bisa sebutkan dengan yoro. Yoro ke. Nah, nanti susunannya seperti apa? Susunannya sebutkan bendanya terlebih dahulu, kemudian jumlahnya ada berapa, kemudian satuannya. Oke. Contoh, misal di sini kita pengen bilang sebuah apel ya, sebuah apel. Jadi apelnya dulu, kemudian 1, kemudian buah. Berarti salkwa hange. Nah, kalau misalnya jeruk, kita coba jeruk 3 buah. Kalau bahasa Indonesia gini ya, bahasa Indonesia contoh 3 buah jeruk, 5 buah semangka, atau contoh 5 buah, oke semangka aja, 5 buah semangka contoh. Terus ini kita sebutkan jeruk sama semangkanya dulu. Orange 3 itu set. Tapi karena ada satuan G, dia berubah jadi C aja. Orange sege, terus semangka subak. Nah, subaknya kita pakai 5. Tasot. Kalau 5 itu tidak mengalami perubahan. Subak, tasot, K. Nah, sebenarnya untuk semangka ada satuan khusus ya, Robun, yaitu tong. Jadi subak, tasot, tong. Kenapa? Tong ini biasanya ukuran yang besar-besar atau bentuknya gelindingan ya. Contoh kayak semangka, kemudian durian yang gede-gede gitu ya. Tapi kalaupun misalnya Rabun tidak hafal dengan satuan tong, ya Rabun boleh generalisasikan semua satuan itu sebagai G. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah ya. Subak tasok G. Nah, seperti itu. Jadi urutannya apa? Benda dulu, jumlah, kemudian satuannya. Kita lihat lagi misal, satuan untuk manusia. Nah, kalau yang G tadi itu untuk benda mati ya. Satuan untuk manusia ada 2, bisa pakai myong, bisa pakai saram. Nah, bedanya di mana? Saram itu biasanya menyebutkan 1 atau 2 orang. Jadi, han saram, tu saram, seperti itu.
Tapi kalau lebih dari 2, biasanya pakai myong. Ya, jadi 한 명, 2명, di sini juga 3명, 4명. Nah, contoh lagi misal kita pengen bilang ada 10 orang murid. 10 murid ya, 10 orang murid. Muridnya dulu kita sebut ya, 학생. Terus 10, 10명. Seperti itu. 학생 10명. Terus misal kita mau bilang ada 3 orang guru. 3 orang guru. Gurunya dulu, 선생님. Terus 3, se. Terus orang, 명. Nah, terus kalau misal 2 orang teman. Nah, 친구, teman dulu ya. 2명. Atau 2 사람. Oke, nggak masalah ya. Tapi kalau sebatas 2 itu bisa pakai saram. Nah, selebihnya harus pakai myong. Ini satuan untuk manusia, untuk orang ya. Oke. Selanjutnya satuan untuk binatang itu ada mari. Mari. Jadi misal kita pengen bilang 1 ekor burung. Burung bahasa Koreanya adalah se. Ya, se. Berarti nanti kita tinggal rangkai se 한 마리. 1 ekor burung. Se 2 마리. 2 ekor burung. Atau se 여러 마리. Beberapa ekor burung. Kemudian satuan gelas itu ada 잔. Nah, jadi apapun minumannya yang berbentuknya sajiannya itu dalam gelas itu disebut 잔. Contoh kita pengen bilang 1 gelas air. 물 ya, air itu 물. Berarti nanti jadinya 물 한 잔. 1 gelas air putih ya. 물 4 잔. 4 gelas air putih. Kemudian misal 물 20 잔. 20 gelas air putih. Satuan yang lain masih ada lagi. Di sini contoh satuan untuk alat kendaraan atau elektronik. Contoh di sini mobil. Selain mobil apa? Bisa juga misal komputer. Ya, kalau mobil kan 차 atau 자동차. Contoh lagi misal komputer, 핸드폰, apalagi kamera, television. Nah, untuk alat-alat kendaraan ataupun elektronik seperti ini, satuannya pakai D, yang artinya itu unit, ya, D. Jadi contoh kita pengen bilang 1 unit komputer, berarti komputer 한 대. 2 unit kamera, kamera 2 대. 3 unit televisi, television 3 대. Dan seterusnya. Jadi tinggal sebutkan bendanya dulu. Kemudian satuan berikutnya ada satuan sajian botol ya, dalam botol. Itu disebutnya 병. 병. Contoh yang biasa disajikan dalam botol misal soju ya, soju. Atau misal ada 맥주, bir ya, atau misal ada juga yang dalam botol bisa jadi wine ya, atau jus yang botolan bisa ya. Oke, jadi tinggal dirangkai misal soju 2 병, berarti 2 botol soju. 맥주 3 병, 3 botol bir. 와인 5 병, 5 botol anggur. jus 21 병, 21 botol jus. Nah, contoh lagi, ada satuan untuk buku. Nah, buku itu pakainya gon. Kalau di Indonesia setara artinya dengan kata jilid gitu ya. Jadi 1 eksemplar, 1 jilid itu namanya gon. Contoh yang berbentuk buku seperti apa? Misal ya buku aja ya, cek gitu. Atau gongcek, buku tulis, atau kamus. 사전 gitu ya, 사전. Contoh. Terus tinggal rangkai. Misal cek 한 권, 1 jilid buku. 공책 2 권, 2 jilid buku tulis. Atau 세 권 yang 3 jilid ya, 사전, 세 권, 3 jilid kamus. Gitu ya, atau 3 buah kamus. Jadi untuk satuan buku itu pakai 권.
Selanjutnya terakhir di sini ada satuan lembar. Jadi sesuatu yang sifatnya berlembar-lembar gitu ya, lembaran, itu bisa pakai jang. Contoh yang bisa pakai jang apa? Misal sajin. Sajin itu foto. Ya, sajin kan foto lembaran. Terus jongi. Jongi itu kertas. Atau misal gichapyo, tiket kereta. Nah, jadi yang bersifat tiket itu lembaran itu juga bisa ya dihitung pakai satuan jang. Contoh, misal sajin hanjang, selembar foto. 종이 두 장, dua lembar kertas. 기차표 세 장, tiga lembar karcis tiket atau tiket kereta. Nah, mungkin sebenarnya selain dari ini yang tadi yang kita bahas, ada banyak lagi puluhan kata jenis penggolong lainnya, tapi ya Rabun cukup menguasai 8 ini aja udah cukup mewakilkan. Dan sekali lagi, kalau misalnya Rabun lupa gitu ya, kata satuannya apa, boleh generalisasi pakai G. Tapi tidak semua ya. Kalau orang mucokon harus tetap myong atau saram. Kalau orang ya tidak bisa diganti dengan G. Oke. 그래서 조심하세요. silakan hati-hati ya dalam menggunakan. Selanjutnya contoh, kita akan bilang ini ada 3 apel ya. Di sini 3 apel, terus harganya, nah harga ini pakai angka sino. Jadi hati-hati ya Rabun. Jumlah benda, jumlah barang yang bisa dihitung itu pakainya angka asli Korea. Tapi kalau nomor nominal yang tidak bisa dihitung tapi hanya bisa disebutkan angka aja tapi tidak bisa dihitung gitu ya. Itu pakainya angka sino. Angka sino yang seperti apa? Yang 1, 2, 3, 4. Oh, diuk seperti itu. Nah, di sini saguanya 3, sagu itu apel. Nah, karena ini bisa dihitung ya, 1, 2, 3, berarti dia pakai angka asli. Sedangkan uang, dia hanya tertera nominal saja. Ya, jadi 2000 pakai angka sino, il-isam gitu. Nah, terus ini contoh ketika ya Rabun pengen membeli sesuatu ya. Contoh, 사과 3개 주세요. Juseyo di sini kita bisa pakai ketika ya Rabun pengen meminta sesuatu dari orang lain secara sopan. Jadi di sini kalau literally artinya please give me 3 apples ya, atau tolong beri saya 3 apel. Tapi kalau dalam jual beli dalam bahasa Indonesia bisa lebih natural kita artikan saya mau 3 apel atau saya mau beli 3 apel. Kemudian ada 얼마예요? Nah, ini artinya berapa harganya gitu ya. Berapa gitu, arti berapa tapi dalam konteks harga. Karena nanti ada kata lain berapa juga tapi konteksnya bukan harga. Nah, khusus untuk konteks harga itu pakai 얼마예요? Nah, 그래서 사과 3개 주세요. 얼마예요? Jadi saya minta apelnya 3 dong. Itu harganya berapa? Ya, nah harganya 2000 won. 2000 bahasa Koreanya adalah ichon. Ya, ichon. Jadi tinggal dijawab nanti sesuai harganya. Ichon won이에요. Harganya 2000 won. Nah, sekarang kita coba 1번, nomor 1, kamera. Kita akan bertanya seperti apa? Dari bendanya dulu ya. Kamera. Nah, terus kita pengen nanya atau pengen belinya berapa jumlahnya. Di situ contohnya 1 ya. Berarti kamera han D. Kenapa pakai D? Karena satuan untuk benda elektronik itu pakai D. Ya, jadi kamera 한 대 주세요. Nah, 얼마예요? Berapa? Nah, di situ harganya 250.000 won. Ya, Rabun di level 1 sudah pernah belajar tentang cara baca angka yang lebih dari 4 digit ya. Oke, kita ulang lagi saja. Cara bacanya seperti apa? 250.000 won. Nah, ini kita belah dulu 4 digit dari belakang. Oke, kita belah 4 digit dari belakang, terus kita baca dari angka terdepan. Angka terdepan di sini ada 25. Nah, 25 angka sinonya adalah isibo. Isibo. Sudah sampai di sini. Kemudian kita akan loncat, ini ada gap ya. Kita loncat ke deretan angka belakang. Kalau puluh ribuan, kita tinggal bilang
man. 10.000 itu man ya. Jadi isi poman. Nah, berhubung di deretan angka belakangnya ini tidak ada angka, jadi kita abaikan, sudah cukup sampai man-nya aja. Tinggal ditambahkan won. Gitu ya. Jadi 250.000 won itu kita bacanya isi poman won. Nah, tapi pada saat menanyakan jumlah barangnya, kamera 한 대 주세요. 얼마예요? Atau mau langsung, kamera 한 대는 얼마예요? 그것도 괜찮아요. 자, 그 다음에 커피. Nah, kopi 2 gelas. Kita lihat takarannya ya. Itu bisa gelas, bisa cup. Nah, di sini hati-hati ya, Rabun. Jangan pusing. Kalau misalnya Rabun lo itu kan pakai cup. Boleh pakai cup, boleh juga pakai jan. Tergantung jenis penyajiannya, gitu ya. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Dua-duanya benar, tergantung jenis penyajiannya. Oke, kita lihat di sini kopi. Gerom kopi. Nah, kita anggap di sini pakai cup ya. Kita anggap pakai gelas aja. Kopi 2 gelas. 2 gelas itu berarti duanya du, kemudian jan. Kopi 2잔 주세요. Ya, tolong 2 gelas kopi. Atau saya mau beli 2 gelas kopi. 얼마예요? Berapa? Nah, harganya 3.500 won. 3.000. 3 itu sam, 1.000 itu chon. 3,000. 500. 5 itu o, 100 itu bek. 3,500원. gitu ya. Jadi 커피 2잔 주세요. 얼마예요? 3,500원이에요. Nah, jadi 여러분 sudah tahu ya cara membeli, kemudian cara menyebutkan harga juga. Terus yang terakhir ada buku 1 jilid ya. Buku 1 jilid berarti nanyanya 책 한 권. 책 한 권 주세요. 얼마예요? Nah, harga bukunya itu adalah 12.000 won. Kalau angkanya lebih dari 4 digit, ya, 4 digit kan batasnya cuma sini ya. Berarti ya Rabun terapkan tadi, dipisah dulu. Pisah. Nah, angka di depan cuma ada angka 1 ya. Cuma ada angka 1. Kalau cuma ada angka 1, ya Rabun skip. Tidak perlu disebutkan il. Tidak perlu, tapi langsung skip ke belakang pakai man. Kenapa man? Karena ini satuan untuk puluh ribuan. Oke, karena sekat terbesar atau jarak apa ya? Kalau kita kan per 3 digit ya. Kalau Korea itu per 4 digit. Nah, jadi man di sini 4 digitnya dibatasi dengan man. Lanjut ke angka belakangnya. Di sini ada 2000. Nah, 2 itu i, 1000 itu chon. Baru tambahkan won. Jadi nanti konteksnya seperti ini. 책 한 권 주세요. 얼마예요? 12,000원이에요. 52,000원. Seperti itu ya. Oke. Kemudian kita masuk ke kosakata 물건 사기, membeli sesuatu atau membeli barang. Di sini ada buah-buahan, itu disebutnya 과일, buah-buah. Sayur mayur bisa 채소, atau bahasa lainnya bisa 야채. Bedanya apa? Tidak ada bedanya ya. 야채. 야채. 야채 sama 채소 sama. Sama-sama sayuran. Oke. Kemudian minuman 음료수. Nah, di sini bacanya bukan 음료수 아니에요. 음료수. 음료수. Realnya hilang bunyinya ya. 음료수 minuman. Oke, 음료 juga, 음료 doang itu juga minuman. Selanjutnya ada 옷. 옷 ini artinya pakaian. Lalu ada 바지, baji celana, baru 치마, 치마 ini rok. Kemudian ada 구두. Nah, 구두 ini sepatu. Lalu ada 모자, 모자 artinya topi. Nah, terus ungkapan yang berkaitan dengan beli sesuatu ya, 물건 사기 관련 표현. 표현 itu artinya ungkapan. Nah, di sini kita ada 2 sisi ya, sebagai sonim, pelanggan, atau juin, pemilik toko. Nah, kalau sebagai pelanggan, contoh kita akan praktekkan ya, pelanggannya datang duluan ya. Nek,
안녕하세요, gitu ya. Halo, atau apa kabar ya. Terus ditanya sama pemilik toko, gitu ya. 어서 오세요, ini disambut ya. 어서 오세요, selamat datang, atau silakan segeralah masuk, gitu ya. 어서 오세요, terus ditanya, 뭘 찾으세요? 네, 뭘 apa, gitu ya. 찾다. 찾다 itu mencari. 뭘 찾으세요? Nah, ini nanya kamu cari apa, tapi dalam bentuk yang honorific atau hormat. Sopan gitu ya. 뭘 찾으세요? Mau cari apa? Terus kita tinggal sebutkan kita mau cari apa, baru ditanya 있어요? Nah, 뭐뭐뭐가 있어요? Nah, tergantung nanti bendanya. Kalau misal 치마, kita nanya 치마 ya. Kita pengen cari rok. 치마. 치마가 있어요? Ya. Atau misal kita cari buku, cek, 책이 있어요? Ada cima, ada cek gitu ya. Nanti ini sesuaikan ada bacim atau enggaknya. Terus kalau misalnya ada gitu ya, terus ditawari nih sama si pemilik tokonya ya. Momomo 어때요? 이거 어때요? Misal yang ini gimana? 어때요 ini artinya bagaimana? Jadi gimana kalau yang ini? Nah, terus kita suka misalnya kita pengen terus kita tanya harganya. 이거 ini 얼마예요? Berapa? Nah, terus dijawab, nah 10 ribuan. 10 ribuan bahasa Koreanya adalah man. Jadi 만원이에요. Terus kita pengen nyebut berapa jumlahnya yang kita beli ya. 이거 2개 주세요. 2개, 2 buah. Tapi kalau misalnya yang kita minta itu berupa contoh tadi ya, botol atau unit, tinggal sebutkan 이거 점점점 주세요. Gitu ya. Contoh di sini beri saya 2, 이거 2개 주세요. Misal dia mau minta 3, 이거 3개 주세요. Dan seterusnya. Terus kalau misal menurut kita 10.000 itu mahal, kita bisa bilang, 너무 비싸요. 너무 비싸요. Nah, 비싸다, 비싸요 itu artinya mahal. Lawan katanya murah yaitu sayo. Jadi B-nya dihilangin aja. Sayo, ini murah. Bisayo, ini mahal. Nah, terus kalau misal udah deal harganya, terus si pemilik toko nyerahin uang ya, nyerahin barang, yogi sayo, ini silahkan gitu ya. Di sini artinya secara literatur adalah ini barangnya di sini gitu ya. Tapi sebenarnya kalau di kita sama aja kayak iya silahkan, ini barangnya gitu. Nah, kemudian kita juga sebagai sonim pada saat membayar pengen menyerahkan uang, itu juga kita bilang yogi soyo. Jadi intinya apa? Ketika kita mengoper barang, memberikan barang ke orang lain, usahakan bilang yogi soyo. Itu bentuk sopan. Berarti kita kayak nggak asal ngasih, tapi ini silahkan gitu ya. Nah, terus si pemilik toko akan menyapa ya pada saat si tamu atau pelanggan pergi. 다음에 또 오세요. 다음에 next time lain kali. 또 lagi 오세요 datanglah. 다음에 또 오세요. Terus ada juga tambahan kata-kata dari si sonim nih supaya pelanggannya si pemilik tokonya senang ya. 많이 파세요. Mani itu banyak. Haseo, juallah yang banyak alias apa? Diartikan semoga laris ya, gitu. Jadi kalau teman-teman nyebutin ini aja setelah berbelanja, itu orang akan senang gitu ya. Mani paseo, dia akan ngerasa kayak didoain gitu. Oke, ini adalah ungkapan ketika Yorobun membeli maupun Yorobun sebagai penjualnya. 다음 보겠습니다. Masuk ke tata bahasa pertama, yaitu ada eliminasi vokal e. Tahu ya, eliminasi berarti itu artinya dihilangkan. Nah, jadi ada penghilangan vokal e jika dalam satu kata, akar kata kerjanya itu huruf terakhir adalah vokal e. Contoh seperti apa? Contoh seperti kata keda, bapuda. Nah, kalau danya dihilangin, ini kan berakhiran e semua ya. Tidak ada lagi bacim ataupun suku kata setelahnya. Nah, e-nya ini akan dihilangkan. Nah, contoh seperti apa? 아프다.
Nah, ini kalau kita praktekin apuda, da-nya itu hilang, ya da-nya hilang, e-nya juga hilang. Di sini e-nya hilang, ya. Jadi tinggal up sama yep. Nah, pada saat kita pengen pakai tata bahasa ayo oyo gitu ya untuk present sopan, kita akan menyesuaikan pakai vokal yang mana. Padahal kan ayo oyo dilihat vokal terakhir ya. Kita lihat vokal yang ada di suku kata sebelumnya. Contoh di kata apa. Apa yo, ini kan dari awal kata apuda. Apuda, da-nya hilang. Nah, terus kita tambahin tata bahasa ayo oyo. Kalau dia bertemu tata bahasa yang berawalan vokal, vokal e-nya akan hilang. E-nya hilang, terus kita lihat di sini ada vokal A. Berarti apa? Pakainya yang ayo. Ya kan? Jadi tinggal disambung jadi apayo. Gitu. Terus contoh lagi yepoyo. Yeputa. Awalnya kata yeputa, da-nya hilang. Terus kita tambahin tata bahasa berawalan vokal, maka e-nya hilang. Di sini tidak ada vokal A ataupun O. Jadi pakainya apa? Oyo. Nah, O-nya ini langsung masuk ke suku kata terakhir. Jadilah yepoyo. Seperti itu ya. Oke. Contoh di bawah. Perut saya lapar. Nah, perut saya lapar. Lapar bahasa Koreanya adalah 고프다. 고프다. 배가 너무 고프다. Da-nya hilang. Berhubung kita pengen tata bahasa ayo oyo, e-nya juga hilang. Jadi tinggal kopu. Lihat di sini ada vokal o, berarti pakainya apa? Ayo. Jadi kalau disambung kopayo. Ya, perut saya lapar. Lanjut, Minjun itu tinggi. Tinggi bahasa Koreanya kiga 크다. Nah, da-nya hilang. Nah, tinggallah vokal e di sini. Vokal e kalau kita tambahkan tata bahasa berawalan vokal, dia akan hilang. Kiga ke aja. Ya. Terus di sebelahnya nggak ada kata lagi ya. Di sini sebelum spasi tidak ada kata lagi, hanya tersisa satu kata, berarti dia anggapannya tidak ada a ataupun o, otomatis pakai oyo. Nah, makanya langsung jadi kiga koyo. Ya, kiga koyo. Oke. Contoh lagi, paputa. Nah, paputa. Da-nya hilang. E-nya juga hilang. Papu. Di sini kita pengen tambahin tata bahasa lampau yang ya Rabun udah pelajari pekan kemarin ya. Lampau itu berawalannya vokal juga, baik itu at, baik itu ot gitu ya. Jadi e-nya di sini pasti hilang, e bagian terakhir. Kita lihat vokal terakhirnya ada vokal a, berarti akan ditambahkan dengan asoyo atau maupun asumnida, itu bisa. Berarti langsung digabung. Bapasoyo atau bapasumnida. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Di sini kalau kita pengen tanya ya, misal 이 바지는 어때요? Gimana celana ini? Ya, 이 바지는 어때요? Gimana celananya? Ternyata celananya besar. 크다. Ya, 크다. 커요. Nah, dari mana kok bisa jadi ko? Pada saat da-nya hilang, kita pengen pakai tata bahasa ayo oyo. Kita lihat di sini tidak ada vokal lain. Yang ada cuma ka aja, maka otomatis pakai oyo. Jadinya koyo. 이바지는 어때요? koyo. Tapi kalau misal kita pakai tata bahasa lain yang tidak berawalan vokal, e-nya itu tidak hilang. Contoh, ke ditambah dengan tata bahasa nida ya. Dia akan jadi kemnida. Tapi kalau pakai tata bahasa yang berawalan vokal seperti ini, dia jadinya koyu. Karena e-nya, vokal e-nya akan tereliminasi. Nah, sekarang kita coba 1번. 민준 씨는 지금 어때요? Nah, gimana sekarang nih situasinya si Minjun? Dia kelihatan sibuk ya.
Sibuk bahasa Koreanya baputa. Berarti kita tinggal bilang tadi baputa, da-nya hilang, e-nya juga hilang. Terus di sini ada vokal a, berarti tinggal ditambah ayo. Jadilah papayo. Ya, papayo. Minjun sekarang gimana? Dia sibuk. Minjun 씨는 지금 어때요? 바빠요. 네. 그다음에 2번. 수빈 씨는 어때요? Gimana nih Subin 씨? Ceritanya dia Summering Splendid ya. Berkilau-kilau mukanya ya. Glowing gitu. Jadi cantik. Oke. Bahasa Koreanya cantik. Peta. Da-nya hilang. E-nya juga hilang. Nah, kita lihat vokal setelahnya di sini tidak ada A, tidak ada O. Jadi pakai oyo. 예뻐요. 예뻐요. Selanjutnya 3번. 수빈 씨 기분이 어때요? Gibun itu suasana hati atau perasaan hati ya. Gimana perasaannya si Subin? Gimana suasana hatinya si Subin? Dia suasana hatinya lagi jengkel, marah gitu ya. Kalau dari pilihan di atas itu ada napeta. Gibuni napeta. Da-nya hilang, di sini e-nya juga hilang. Nah, di sini ada vokal a. Berarti kita tambahkan ayo. Otomatis jadi napayo. 수빈 씨 기분이 어때요? 수빈 씨 기분이 나빠요. Dia lagi bad mood gitu ya. Oke. Nomor 4. 이 사람은 어때요? Bagaimana orang ini? Jadi ya perutnya gimana? Lapar, kerucuk-kerucuk gitu ya. Pega, anin. Bukan lapar ya, sakit. Dia sakit perut. Sakit itu apa? Da-nya hilang. Di sini e-nya hilang, tinggal ini. Terus di sini ada a. Nah, kita tinggal tambahkan ayo. Jadilah apayo. 이 사람은 어때요? 아파요. Dia sakit. Nah, jadi seperti ini untuk hukum eliminasi vokal e ya, ya Rabun. Nah, lanjut ke tata bahasa kedua. Satu 번째 문법은 은는. Rabun mungkin pernah belajar mengenai partikel enen. Nah, di sini partikel penanda topik. Maksudnya gimana? Nah, kita akan pakai partikel enen di sini sebagai partikel yang fungsinya membandingkan atau sesuatu yang kontras itu dihadapkan pada kalimat yang berjajar. Contoh, ada dua kalimat. Yang satu membahas A, yang satu membahas B. Kontras dan temanya atau ada salah satu bagiannya yang berlawanan gitu ya, yang tidak sama atau fokus katanya berbeda gitu. Nah, kita bisa pakai en sama nen untuk perbandingan. Contoh, kita pengen bilang mie itu murah, sedangkan lain halnya dengan bulgogi. Bulgogi itu mahal. Nah, jadi dua ini karena dia suatu perbandingan ya, yang satu murah, yang satu mahal, maka partikel yang kita taruh pada kata subjeknya itu adalah en atau nen. Tentu ya Rabun tahu ya kapan pakai en, kapan pakai nen. Jadi kalau misal ada bacimnya pakainya en. Kalau tidak ada bacimnya pakainya nen. Nah, di sini kita coba bilang mie itu murah. Mie di sini disebutnya ramen ya. 쌉니다. 싸다 itu murah. 그래서 라면은 쌉니다. mie itu murah. Terus kita lanjut dengan 불고기는 비쌉니다. bulgogi itu mahal. Terus apa bedanya dengan partikel i atau ga? Nah, partikel i atau ga dipakai ketika kita hanya menyebutkan satu sisi saja. Jadi tidak ada perbandingan lain. Kalau satu sisi saja, kita bisa sebut aja kayak 라면이 쌉니다. Ya. 라면이 쌉니다. 라면 murah. Sudah, stop. Tidak ada lanjutan mengenai benda lain, entah itu harganya juga murah atau entah itu harganya mahal. Jadi kalimatnya sampai di sini saja. 라면이 쌉니다. Tapi ketika kita menyebutkan benda lain dengan menyebutkan takaran harga, baik itu murah atau mahal, nah kita pakai yang nen. Jadi 라면은
쌉니다. Ya, 라면은 쌉니다. Kalau pakai ramyeon은 쌉니다, berarti setelahnya akan ada topik lagi yang dibahas. Maka dilanjutlah dengan bulgogi는 비쌉니다. Nah, di situ bedanya ya. Sama juga ketika misal kita cuma bilang bulgogi가 비쌉니다. Berarti apa? Ya sudah, kita hanya berbicara tentang bulgogi saja. Selesai. Tidak ada pembahasan mengenai barang lain. Itu maksudnya ya. Jadi en sama nen ini ya Rabun sebutkan ketika membandingkan kata sifat dari dua benda. Satu sifatnya murah, satu sifatnya mahal. Jadi kata subjeknya ramyeon dan bulgogi itu pakai en atau nen, bukan i atau ka. Ya. Lanjut lagi, semangka itu besar dan perbandingannya mangga itu kecil. Nah, 수박은 큽니다. 크다. 망고는 작습니다. 작다. kecil. Ya, jadi perbandingan ukuran. Nah, perbandingan ukuran berarti subak sama manggonya ini pakai partikel en atau nen. Contoh lagi, saya tinggal di Korea. Nah, teman saya tinggal di Indonesia. jadi 저는 한국에 살아요. saya ini tinggal di Korea. 친구는 tapi teman saya gitu ya. Indonesia에 살아요. tinggal di Indonesia. Kalau kita cuma bercerita saya tinggal di Korea, ya udah selesai, tidak menyebutkan teman tinggal di mana, orang tua tinggal di mana, nggak ada perbandingan, maka kita cukup pakai 제가 한국에 살아요. Atau kita cuma menyebutkan tentang teman aja. 친구가 인도네시아에 살아요. tidak perlu pakai 친구는. 자, 다음 문법은 dan tata bahasa berikutnya ada 싶다. 싶다 ini artinya mau atau ingin atau hendak gitu ya. Di sini ya Rabun tidak perlu memikirkan ada bacim atau tidak. 자, 받침 있거나 없거나 상관없어요. 그냥 붙이면 돼요. Jadi langsung ditempel di kata kerja aja setelah danya dihilangkan tentunya ya. Nah, berarti ini menyatakan keinginan. Ada dua versi ya Rabun. Kalau untuk keinginan orang pertama dan ketiga itu pakainya 싶다. bisa 싶어요, bisa 싶습니다. Tapi kalau untuk orang yang kedua, kata ganti orang ketiga. Kalau ini untuk orang ke-1 dan ke-2 ya, maaf. Ini ke-1 dan ke-2, orang ketiga membicarakan orang lain yang tidak sedang bersama kita, itu pakainya 싶어하다 atau 싶어해요, 싶어합니다. Seperti itu. Nah, contoh, saya ingin pergi ke Korea. Saya ingin pergi. Kata gosiptanya ditempelkan di mana? Di kegiatan yang dia ingin lakukan. Dia ingin apa? Ingin pergi. Pergi bahasa Koreanya kata. Da-nya hilangkan, langsung ditempelkan go spasi 싶어요. Ingat, jadi harus ada spasinya. Oke? go spasi 싶다. 그래서 저는 한국에 가고 싶어요. Nah, tapi kalau yang menyebutkan saya ingin ke Koreanya ini ternyata orang lain gitu ya. Dan kita hanya menyampaikan, kita bisa bilang, contoh, kita ngomong sama, katakanlah sama Yuna ya. Tapi kita lagi ngomongin si Hana gitu. Oh, Yuna sih, Hana 씨가 한국에 가고 싶어 해요. Jadi kita bilang, Yuna, itu si Hana pengen ke Korea gitu ya. Jadi kita pakainya versi yang ini ya, Robun. 네, 하나가 한국에 가고 싶어 해요. 한국에 가고 싶어 해요. Perhatikan spasinya juga ya. Oke. Tapi kalau orang pertama, terus kita menanyakan ke orang kedua, misal ke Yuna tadi, Yuna 씨, 한국에 가고 싶어요? Yuna 씨, kamu pengen pergi ke Korea? Nah, itu masih bisa pakai gosipta. Tapi kalau kita menyatakan orang ketiga, jadi pakai bentuk yang go 싶어해요. Ini ya. Oke. Contoh kedua, saya mau membeli komputer. Kegiatan yang ingin dilakukan adalah
membeli. Berarti kata gosiptanya ditaruh setelah kata 사다. 사다 itu artinya membeli. Jadi 사고 싶습니다. Ini pakai bentuk formal ya. Kalau di atas kan pakai bentuk sopan. Jadi 저는 컴퓨터를 사고 싶습니다. Tapi ketika kita membicarakan orang ketiga yang tidak ada di tempat, contoh kayak tadi, 하나 씨, 유나 씨, 하나 씨가 컴퓨터를 사고 싶어 합니다. Jadi